Jumlah sampah yang kian menggunung seringkali menyebabkan masyarakat memilih membakar sampah yang mereka hasilkan. Berdasarkan data Susenas Modul Ketahanan Sosial oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 lalu, 7 dari 10 keluarga Indonesia masih mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Cara ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bagi warga sekitar. Bahan berbahaya misalnya, seringkali ditemukan di antara timbunan sampah dan dapat menyebabkan racun di udara jika dibakar. Apalagi dengan membakar sampah turut berkontribusi bagi pencemaran udara sekitar. Pencemaran akibat pembakaran sampah berkontribusi besar bagi kandungan PM2,5 yang merupakan partikel mikro di udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pembakaran sampah ketika sampah itu dibakar tidak hanya menghasilkan PM2,5 tapi ada yang namanya dioksin furan, dan itu berbahaya sekali bagi khususnya pernapasan. Karena si PM2,5 ini bisa bertravel hingga ratusan kilometer, ketika kita bakar sampah bisa jadi yang terdampak itu bukan di dekat kita, tapi pada saat nanti itu si PM2,5 jatuhnya di mana kita nggak tahu, tergantung arah anginnya dan kecepatan. Pemerintah sebenarnya telah melarang perilaku membakar sampah karena dampak buruk yang ditimbulkan. Bahkan di beberapa lokasi, aksi membakar sampah justru mengakibatkan terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, aksi membakar sampah dilarang dan pelanggarnya diancam hukuman denda hingga pidana penjara. Beberapa hari ini, Jakarta rasanya berkabut terus ya. Tapi sayangnya, yang kita lihat ini bukanlah kabut, melainkan polusi. Jakarta sempat berada di peringkat pertama kota besar dengan polusi udara terburuk di dunia. Ini pun jadi kado pahit buat Jakarta di hari ulang tahunnya yang ke-495. Penyebabnya apa? Karena WFO yang sudah masif? Sebenarnya tidak begitu. Banyaknya transportasi memang berpengaruh pada polusi udara, tapi tidak signifikan. Karena polusi udara sudah memburuk sejak PPKM berlangsung, padahal saat itu banyak orang diam di rumah dan penggunaan transportasi masih cenderung rendah. Terus, kenapa dong? Ternyata polusi ini dipengaruhi oleh kegiatan industri, pembakaran sampah, pengoperasian pabrik, ditambah dengan arah angin, hujan, kondisi bumi, serta suhu bumi. Jadi, jika aktivitas tersebut semakin sering dilakukan, polusi udara semakin bertambah. Lalu, apa yang akan terjadi jika polusi udara semakin parah? Setidaknya 9 dari 10 orang sudah terpapar polusi udara yang mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan. Lalu, penelitian juga menyatakan bahwa polusi udara dapat mengurangi 2,2 tahun harapan hidup seseorang, yang mana angka itu lebih tinggi dari risiko merokok, penggunaan air dan alkohol yang tidak aman, penyakit HIV/AIDS, serta konflik dan terorisme. Sedihnya, untuk Jakarta sendiri, polusi udara sudah berkontribusi pada 5.400 kematian, serta telah menghabiskan dana sekitar 20,8 triliun rupiah. Polusi ini menjadi semakin berbahaya karena salah satu tipe yang paling membahayakan, yakni PM2,5 yang berukuran 30 kali lebih kecil daripada rambut, dan jumlahnya di Indonesia sudah 8,8 kali lebih banyak dari standar WHO. Kondisi polusi udara di Indonesia sendiri dilaporkan memiliki konsentrasi PM2,5 tertinggi, yakni 34,3 mikrogram per M3. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan IQAir, bulan-bulan dengan kadar konsentrasi PM2,5 tertinggi adalah pada Juni dan Juli, masing-masing 54,5 mikrogram per M3 dan 57,2 mikrogram per M3. Sedangkan bulan-bulan dengan kadar konsentrasi PM,2 terendah adalah pada 2 Februari dan November, 24,3 mikrogram per M3 dan 23,8 mikrogram per M3. Sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta untuk membersihkan udara Indonesia. Mulai dari meningkatkan layanan angkutan umum massal, meningkatkan perlengkapan uji emisi kendaraan bermotor, hingga penambahan ruang terbuka hijau. Tapi nyatanya, kebijakan tersebut baru menangani sebagian dari penyebab polusi udara itu sendiri. Bahkan untuk mengurangi polusi akibat kendaraan bermotor saja, belum sepenuhnya efektif. Kalau sudah begini, rasanya percuma ya jika kita hanya menyalahkan pemerintah mengenai polusi udara yang buruk.
Padahal perubahan dapat dimulai dari kita, seperti menggunakan transportasi umum, mematikan listrik kalau tidak digunakan, serta menggunakan peralatan yang ramah lingkungan, demi Jakarta yang lebih baik.